ya. Kalau pada saat basa-basi, oke, itu intinya yang saya tuju sebenarnya dari tadi adalah bagaimana catur tuh sanggup membuat suasana jadi nyaman, sehingga Mega akan cerita terus sama dia mengenai hidup dia, hobi dia, anak dia, misalnya kalau udah punya anak, suami, keluarga, tempat dia tinggal, gitu ya. Kenyataannya nggak akan yang dia satu kalimat ini 10 gitu ya, nggak akan. Cuman intinya maksud dari Brian Tracy dari buku itu adalah biasanya kalau soal marketing ya atau sales itu selalu ngomong terus gitu. Yang satu lakukan bagus, dia selalu berinteraksi gitu, dia selalu nanya. Cuman saya tahu keadaannya tegang. Samping saya soalnya kan, depan juga gitu kan, ya kan. Nah jadi tapi kalau dalam kenyataannya, oke, harus ada interaksi seperti ini dengan nyaman, oke, bikin orang itu nyaman sehingga si prospek akan cerita gitu. Oh saya di sini, di situ, saya kemarin di pertambangan, anak saya gini-gini. Wah apa enggak anaknya kangen bapak ditambang? Ya kangen sih, tapi bagaimana kita ngatur lah sebulan. Nanti dia cerita gitu. Asal kalau misalnya kita enak, intinya sebanyak mungkin dia yang ngomong supaya mudah-mudahan ada informasi yang bagus untuk kita closing nih kebutuhan dia. Oke, boleh tepuk tangan nggak buat catur? Oke, thank you. Oke. Teman-teman nangkap nggak maksud saya? Ya. Ya, masuk akal. Gimana? Oke, begini teman-teman ya. Dulu sebelum saya baca buku Brian Tracy, oke, yang saya lakukan adalah benar-benar saya nanyanya cuma formalitas. Gitu. Saya nanya itu hanya formalitas. Salah, ternyata bertanya itu adalah sebuah senjata yang sangat bagus. Oke, jadi misalnya nih ya, saya ngomong sama Niken. Oke, jadi pada saat saya ngomong sama Niken, baru kenal nih, saya akan benar-benar sangat interest dengan yang Niken pikirkan dan yang Niken lakukan. Oke, saya nggak peduli saya akan ngajakin dia Q&A atau enggak. Pokoknya saya ketemu Niken, saya cuma pengen tahu apa yang dilakukan Niken. Tapi saya bukan detektif ya, jadi nanyanya harus hati-hati. Oke. Jadi pada saat misalnya saya ngomong sama Niken ya, oke, Niken apa kabar? Lagi ngapain? Aku lagi ini nih. Oh masih sering kumpul ya? Oh iya, dulu sama teman-teman gini, ya kan? Oh masih ngapain aja biasanya? Oh suka ke sini, ke mall, ke ini. Dia akan cerita terus. Dan saya akan singkirkan jauh-jauh. Gue ngomong apa ya? Gue ngomong apa itu saya singkirkan jauh-jauh. Saya nggak boleh ada pemikiran harus ngomongin Q&A saat itu. Pokoknya saya cuma pengen tahu apa yang Niken lakuin. Oke, kerjaan dia apa? Oke, Niken saya gawe di mana? Oh, gue di Grand Indonesia misalnya kan. Oh, di GI asik dong. Kan itu gedungnya gede, lu bisa, di situ enak lah suasananya gitu kan. Kalau lagi bosan bisa cuci mata gitu kan. Ya cuma gitulah, barangnya mahal nggak kebeli, ya kan, cuma matanya dicuci, bersih, ya kan, dia nih, oh gitu ya, emang bukannya kalau di GI harusnya perusahaannya bagus, ya lumayan lah perusahaannya sih bagus, tapi kan gue pemula di sono ya masih baru gini, emang bidang apa sih? Oh gue jualan ini nih, kerjaan gue ini, dia kan cerita terus gitu kan, karena pelan-pelan entah bagaimana karena kita tuh excited ingin tahu dia, ya. Dia akan ngomongin segala macam unek-unek itu otomatis. Ini sebagian besar ya. Jadi kecuali Anda seperti orang preman mencuri ikan itu ya, dia kabur. Tapi intinya kalau misalnya ketemu sebagian orang yang saya lakukan itu. Kayak kemarin saya di bandara prospek satu bapak ya. Saya nggak peduli saya mau nawarin dia atau enggak, pokoknya saya mau ngobrol aja. Itu aja kerjaan. Ngobrol gitu. Dan pada saat ngobrol, oke. Saya dapat beberapa kebutuhan dia. Contohnya, saat saya nanya soal anak, ya anak saya 2, terus gimana? Umur berapa? Oh umur sekian, gini. Oh enak ya punya anak ya bisa main. Aduh jarang main, saya kan kerja. Nah, itu adalah sebuah kebutuhan. Oke, tanpa saya harus memaksakan itu keluar gitu loh. Tapi kalau saya suasana enak, nyaman, dia akan ngomong sendiri. Oke,
Saya juga nggak akan berharap dia ngomong apa. Pokoknya saya cuma ngobrol aja kayak kita ngobrol di kondangan, ngobrol di reunian, ngobrol di apa, ngobrol aja, mengalir. Ya, mengalir. Jadi nggak usah ditarget apa-apa. Oke. Terus ngobrol lagi. Oh, jadi anaknya sini, oh gitu. Terus gimana dong nikah? Jadi kasih apa? Oh, ke mertua, dulu lulus. Oh, tapi tetap lucu lah ya. Tapi gitulah anak saya dibanding anak yang lain kok nggak sepintar yang lain. Ting, gitu kan? Dapat lagi. Berarti concernnya, kebutuhan dia adalah anaknya. Tapi saya nggak akan dengan cepat saya langsung bilang, makanya anakmu butuh biodis atau kamu butuh bisnis untuk ninggalin kerja. Jangan dulu. Kumpulin lebih banyak lagi, makin banyak kebutuhannya makin bagus. Terus tapi ini kan kamu yang penting enjoy lah ya. Kalau kamu rela ninggalin anak mah pasti kerjaannya kamu senang. Ya sebenarnya nggak juga sih. Ya, cuma kan takut nih kalau gue keluar nanti gue nggak kerjaan lagi, susah kan sekarang cari kerja. Oh gitu, emang di bidang apa? Oh aku jualan gitu, jualan apa? Kosmetik. Oh iya pas lah, kamu cakep gitu kan. Jualan kosmetik. Apa mereknya? Oh ini. Oh itu kan terkenal. Iya tapi saingnya banyak. Ting, ngerti nggak? Saingnya banyak. Yang jualan kayak gue nggak cuma gue gitu. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting masih enak ya. Terus laki lu kerja apa? Oh di gue kerja di bank nih. Oh, tapi enak lah lu kerja, ahli kerja kan pasti cukup lah buat anak. Juga sih anak gue besar, ting, susu mahal, ting. Bilang, dia akan ngomong terus. Saya nggak perlu mencecar, saya nggak perlu, atau dia akan ngomong sendiri. Oke, cuman itu aja yang saya lakukan. Saya biarkan dia ngomong, saya cuman pengen jadi teman aja. Nah, tapi yang lebih penting setelah itu adalah saat Niken tanya balik ke saya. Waduh, itu penentuannya. Ya dong, kan saya kan ngomong terus, saya kan nanya terus. Ada Niken saat Niken tanya saya. Nah, saat saya nanya saya harus punya jawaban yang tepat. Mudah-mudahan gitu ya. Kita nggak pernah tahu, tiap orang beda-beda ya. Sehingga Niken jadi penasaran dan pengen tahu gitu ya. Oke. Jadi saya nggak akan dengan gampangnya Niken, kamu kan tadi bilang anakmu enggak. Biarkan mengalir, nanti biasanya Niken akan tanya balik. Emang Mario kamu ngapain? Saya bilang, oh saya ada usaha gitu. Saya masih kerja, misalnya saya masih kerja. Saya ada usaha sendiri. Walaupun saya masih kerja juga di misalnya di WTC. Saya masih ada kerjaan di WTC. Tapi utama gue ada usaha, bisnis sendiri gitu. Enak banget, pasti kan. Biasanya dia autis. Nggak bisa orang enak ya. Kok bisa sih sambil kerja gimana? Ya syukurlah gitu. Saya bisa sambil gitu. Kerjaan saya online. Oh online, sama ya. Jualan apaan? Baju gitu-gitu. Enggak, aku beda kayak gituan. Kalau gituan kan gue cuma jualan. Capek lah gue. Saingannya banyak. Gue kerja sama perusahaan asing yang nyediain online products. Tapi dia juga franchising besar. Jadi selain gue bisa jualan barang gue juga bisa buka franchise gue dimanapun, tidak terikat negara. Oh gitu, maksudnya gimana sih, nggak ngerti kan nggak ngerti apa sih gitu. Ya macam-macam yang bidang gue mainin, ada kesehatan, pariwisata, gue main di telekom, gue main di online education. Kok banyak sih bidangnya? Iya, seru kok, unik kan, jarang dengar kan ada perusahaan dan produk kayak gitu ya. Asik, terus gue dapetnya dolar juga. Weh, kok bisa Mario ceritain dong? Itu ya? Ya kan? Kayak gimana sih Mar, ceritain dong. Aduh, nah terus saat dia nanya gitu ya, saatnya saya untuk melihat situasi ya. Kalau situasinya dia free, aku free gitu ya, kita bisa jadian. Enggak, sorry. Kebutuhan. Direkam loh. Nah, dia free, kasih apa free, nih. maka kamu nggak bisa. Direkam loh. Oke, kadang orang nanya ya, nanya gitu kan, nanya. Saya biasa tarik ulur gitu. Jadi misalnya dia udah pengen tahu nih, apa sih Mar gitu, jelasin dong sekarang modalnya berapa? Nah itu dia modalnya. Ya kan? Modalnya berapa Mar usahanya? Kasih tahu nggak ya? Enggak. Potong aja. Oke. Serius lo. Mau banget tahu. Mar, modalnya berapa ya gitu? Modal mau macam-macam. Kalau kita niat mau berapa juga kita bisa mulai. Gitu. Cuman yang gue suka
di bisnis gua tuh kita bisa mulai di bawah 1.000 US, dan karena online bisnis cuma 1 kali keluarnya gitu loh. Namanya bisnis kan biasanya kan berulang-ulang tuh, beli baju, jual stok, jual kan. Gue nggak perlu online aja semua. Pokoknya gue jadi franchise-nya, gue yang jual barangnya, sama gue terima komisi US dollar, dan gue bisa bangun franchise lain, membangun lu daerah mana ya? Saya dibilang Depok, weh Depok, yuk kita bangun Depok yuk. Daripada gue ajak orang, mending mau ajak lu aja. Kapan deh kita ngobrol? Enggak. Saya nggak ada, ya udah, gitu kapan kita ngobrol lagi. Gue jelasin lebih dalam, ya. Mau kayak apa lagi? Ya, ntar aja, ketemu lagi. Ini kan? Kalau situasinya nyaman ya, enak ya. Ajak ketemuan lagi enak. Oke, jadi biarkan diri prospek itu menggurui dirinya sendiri. Maksudnya gitu. Dia nanya saya kan, saya bilang bisnis saya gini-gini. Oke, let's say sekarang kasusnya dia pasif. Jadi dia nggak nanya, dia cuma nanya habis itu nanya. Ada nggak yang gitu? Ada. Kan? Lu ngapain? Gue franchise di sini. Gimana? Oke? Nggak tahu. Ya kan? Gitu. Kenapa tau nggak dia? Karena dia nggak tahu. Kita bisa ajak dia kan nggak? Dia dong, masa? Gue mau dong, kamu tahu. Enggak lah, jarang. Ya nggak? Ada. Jadi kalau dia pasif, kita yang mancing. Tadi kan lu bilang, lu mungkin gitu ya kan, dulu sebenarnya, terus kerjaan lu juga sebenarnya kan minta waktu, gitu kan, lu kenapa bikin perusahaan sendiri? Lu daerah mana tadi? Depok. Yuk, kita mitraan aja. Lu kan Bengkong nih, daerah ini, lu megang Depok. Ini gimana caranya Bang? Lu kan masih kerja, gak ada waktu. Jadi tenang aja, gue ceritain deh caranya. Lu juga mulai sambil kerja kok. Ya kan, gue gak langsung juga kerja. Ya, oke, jadi bisa kok kita kerja sama. Udah. Oke, nanti janjian lagi deh. Lu ada waktu lagi kapan? Ketemu lagi. Dan Selasa apa tuh? Selasa, pagi siang atau sore? Lu kerja oke malam ya? Udah malam deh, di mana? Undang ke kantor gue mau nggak? Minum es teh manis di Solaria. Ocha di Hokbe. Ocha di lagi. Ada ya? Ocha Starbucks. Mana? Di Thailand gitu ya. Di gua jamu deh. Pizza Hut Ocha. Kantor gue asik di Sudirman. Di mana kantor? Sudirman. Itu kantor lu. Kantor gue. Ya kan? Oke. Gitu ya kurang lebih. Oke. Nah, kalau prospectingnya bagus dan Anda sudah memegang kebutuhan itu tadi. Ting diri. Oke. Saat Anda sudah dapat ting-tingnya, enak untuk follow. Itu yang Anda butuhkan. Oke, cepat sekali. Lalu prospecting. Oke. Udah jelas belum ting? Nanti nggak maksud saya ting? Kan istri saya namanya ting. Oke. Ada yang mau tanya soal prospecting? Ya, benar. Itu kalau prospecting kan terhadap yang tua kan biasa dia ngomong, biasanya sih. Kalau saya prospek yang tua memang dia lebih ngomong. Tapi kalau memang yang di bawah umur sendiri, misalnya baru 19, 21 atau sepantaran, itu kan mereka kayak yang tadi, gitu aja. Maksudnya dari open mindsetnya mungkin belum kena. Oke, berarti salah satu metode. Udah sorry. Pertanyaannya udah habis. Sorry. Excited. Oke. Kalau misalkan anak muda yang masih polos gitu ya, dia nggak ngerti bahwa dia bisa berbisnis. Biasanya anak muda kan 19 tahun, 21 tahun, mereka nggak tahu mereka udah bisa bisnis. Pemikiran mereka cuma fun, kuliah ya kan. Satu ngomongin soal bisnis nggak dong mas. Karena mereka merasa belum butuh gitu kan. Nah jadi cara menginspirasinya, ada dua, bisa menggurui atau non menggurui. Kalau saya dulu sukanya menggurui, mentang-mentang masih muda kan dulu mestinya dulu, gitu kan. Tapi kadang cara itu juga nggak begitu disukai oleh mereka, karena ketuaan gitu ya omongannya. Gue masih muda, lu ketuaan banget sih lu. Oh iya, jangan salah. Ya kan? Nah jadi yang biasa gue lakuin adalah gue ceritain tentang anak mudanya Etim. Ya udah lu anak muda, ini namanya Cynthia ya kan. Dia gini 19 tahun beli Mercy.
Ya kan ada lagi lo Carla, ya kan join 20 ya lah. 20 21 tahun di ini guys, asik loh, kumpul-kumpul, sekarang anak muda tuh bisa loh mulai. Lo tau nggak? Ya kan? Jadi kalau beli BB nggak usah minta orang tua, beli iPad nggak usah minta orang tua, cari sendiri, asik, kuliah bisa sambil entrepreneur, bisa jalan-jalan ke Bali, ke Bandung. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang membantu orang tua, kalau dia dari orang kaya nggak nyambung ya. Nah, kita mainnya lifestyle gitu loh, lifestyle. Tapi kalau dari menengah bawah, maka kita harus banyak ngomong tentang apa itu? Membantu orang tua, gitu loh. Nanti nggak? Oke? Jadi kalau dia O itu ya saatnya kita ngomong berarti kan? Gitu berarti. Menurut gua, ya. Kalau dia udah diam ya kita ngomong. Tapi ntar kita setelah ngomong, kita usahainnya ngomong lagi gitu. Sampai pokoknya dia mau ketemu lagi untuk kita presentasi. Oke? Nah terus ya teman-teman ya, tingnya tadi itu kita ingat baik-baik ya. Oke, setiap orang punya tingnya kan? Tingnya diingat gitu loh. Jadi misalnya nih si Mega tingnya adalah tadi misalnya ininya, itunya, ininya. Oke, itu sangat penting untuk nanti kalau dia punya objection atau keberatan saat di presentasi. Oke, kita keluarin lagi tingnya itu dia ingat lagi, oh iya gue mesti berubah kan gitu. Oke, jelas? Kalian bisa jawab ya? Oke, yang lain, satu lagi sebelum kita maju. Udah? Oke, itu mengenai prospecting. Saat kita prospecting, kita dapat nomor, kalau bisa dapat tingnya. Oke, setelah dapat tingnya itu yang kita pegang baik-baik. Ini orang ini tinggi ini. Oke. Nah terus kita presentasi kan. Oke, pada saat presentasi kita akan pada dasarnya informasi ya. Informasi. Nah sekarang teman-teman tiba saatnya apa yang ditunggu-tunggu. Yaitu setelah presentasi jawabannya adalah oke. Follow up adalah yang paling menegangkan dari semua bagian. Dulu kalau saya belum biasa cold market, siapa yang belum berani untuk kenalan sama orang lain untuk minta nomor? Siapa? Belum berani? Gak apa-apa ngaku, gak apa-apa. Dulu setiap orang dari kita di sini, iya, siapa ya? Nah, good. Oke, siapa yang nggak takut? Nggak takut kenalan? Oke, begini. Sekarang teman-teman bagi yang belum pernah cold market atau kenalan ya, saya sarankan untuk belajar cepat ya. Karena namanya kenalan atau saudara teman ya, saudara teman gitu ya, mantan, pacar gitu ya, terbatas ya. Siapa yang di sini mantannya tidak terbatas? Terbatas ya. Nikah mungkin ada sangat tidak terbatas. Oke, nah jadi karena itu terbatas ya, pasti habis. Ya, jelas ya. Minyak bumi aja habis, apalagi prospek, apalagi teman saudara. Nah jadi mulailah belajar cold market sebelum habis. Karena kalau sudah habis pusing. Nah saat Anda belajar cold market sebelum habis, Anda tidak takut kalau ditolak. Ngerti nggak? Karena stoknya masih banyak. Oh udahlah gue coba-coba aja ya. Nah jadi kalau coba-coba lama-lama lancar, nah begitu lancar nanti enak gitu. Jelas ya? Tapi kalau Anda sampai sekarang, aduh, gue masih banyak nih saudara, masih banyak teman, terus nggak berani cold market, saat nanti menjelang habis atau habis beneran stres. Yo betul nggak yang dulu ngalamin kayak saya, ada nggak? Ada nggak? Nah, jadi mulailah cold market sekarang. Nah saya kasih kuncinya cold market, mau nggak? Oh, minggu lalu Pak Novel ngomong nggak? Belum ada cold market. Oke, cold market contohnya adalah kalau kita cold market kuncinya adalah senyum, sapa, salam. Nah. Oke, jadi Anda belajar mulai sekarang belajar senyum sendiri. Kacau. Oke, jadi gini. Kalau kita mau banyak prospek, oke, kalau kita mau banyak prospek, saran saya, oke, sebelum keluar rumah,
auranya dibagusin dulu, positive thinking dulu ya. Kalau lagi ribut lupain dulu, ya kalau lagi ngejar target lupain dulu. Pokoknya saat Anda bisa saya ya, belum dapat sampai nunggu lift. Kalau saya tidak memperbaiki positif mindset saya sih gini. Karena liftnya Medit lama banget. Oke, lama banget ya kan. Bisa main bisa 5 set dulu. Nah, ya kan? Nah, jadi kalau saya gini ya, siapa yang mau senyumin saya kan? Dia nunggu juga. Ya kan? Nah, tapi kalau udahlah biarin aja lift, ya kan? Daripada gue nunggu capek, mendingan gue ya mendingan saya Pak, sama kita selantai. Ngapain Pak? Saya nggak peduli deh mau join apa enggak, pokoknya dapat nomor dulu kan gitu. Prospekting kan intinya gitu. Dapat nomor, simpan. Nah, saat prospekting kan kalau cold market nih, yang penting tuh kesan pertama. Jadi kalau kita nyaman ngomongnya lancar ya, terus melucu, apalagi kalau kita bisa lelucon, terus mau nyambung, ya kan? Itu dia akan ingat sama kita. Kalau nggak lucu, saya dokter Mario. Yang mana ya? Yang di lift banyak. Yang mana ya? Medit Pak, medit berapa? Tapi kalau ini ya, kalau udah nyaman ya, enak ya, itu dia langsung ingat. Makanya saya gendut biar kamu ingat. Yang gendut Pak. Oh. Jangan ditiru. Nah dulu saat saya prospecting dengan target ya, senyumnya pun palsu. Ya kan, senyum palsu, nanyanya palsu, wah kesana parah deh. Jadi kita terburu-buru, betul. Nah tapi misalnya, saya contohin misalnya cold market di lift, kan bentar ya, cuman nggak ada semenit. Wah itu mesti cepet tuh. Senyumnya singkat. Nah jadi Siapa yang tahu? nah ini contoh siapa? Ngomong enggak itu. Sini ya kalian. Lift. So, lift. Seru. Ayo jadi kok masuk. Lalu ya lu masuk dia. Lu ngapain gitu? Kan masuk. Masuk. Pencet dong. Orang asuransi. Om Hendra pernah datang gini, orang ABB manajer gini, apa kabar Pak? Gini langsung kasih aku nama, itu dari 12 lantai 1, aku nama kasih. Kita kabarin saya lagi. Om Hendra langsung gitu. Ya, jadi kalau di Dia langsung gitu. kalau di lift pokoknya gitu langsung begitu. salaman. Om Hendra. Waktu lama, Bapak dari mana? Saya ada usaha Pak. Oke Pak ya, nomor gimana? Nggak ada. Oke Pak. Saya miss call dulu Pak. Miss call dulu ya. Langsung. Dapat ya? Dapat oh ya. Langsung sampai Maya Pak atau di atas sampai 12. Buat Pak. Trainer. Tepuk tangan. Oke. Nah, jadi sebenarnya cold market tuh lebih gampang daripada hot market. Karena cold market kita nggak ada beban. Kalau hot market ditolak sakit hati. Kalau cold market ditolak bodo amat. Kenal juga kagak. Ya kan? Jadi jangan terlalu banyak pikir, yang penting ngobrol aja dulu. Ya ngobrol, kalau nggak dapet nomor HP biarin. Nomor rumah. Ya kan? Pokoknya nggak dapet nggak apa-apa, minimal kenalan. Karena beberapa kali di apartemen saya nggak ada waktu untuk dapat nomor, tapi minimal dapat senyumnya. Entar pasti pas kapan itu ketemu lagi.
Nah, apa? Jelas ya? Oke, itu prospecting. Nah, kalau pesannya baik, kita tinggal BBM-an, SMS-an, telepon itu udah nyambung. Nah, selain kesan baik, yang penting lagi adalah wibawa. Wibawa. Oke, jadi saat prospek, kalau bisa selalu rapi. Kalau bisa ya minimal ya ke sana lah. Iya. Ya, oh yang rapi lah, yang rapi ya. Jangan kayak gembel. Wangi ya mulut dan badan. Oke. Nah, lalu setelah sudah rapi bagus, kita ngomong itu ya, Pak ya, nyesuaiin. Kalau ke anak muda kita jangan tua-tua amat. Saya nih ya, kita harus ikut muda kan, tapi kawan. Kalau sama yang tua berarti kita harus lebih gap, lebih sopan, lebih kan menyesuaikan ya. Itu penting loh, penting banget ya. Sama ibu-ibu mesti jadi ibu-ibu, enggak? Oke ya, jelas ya. Oke, itu prospecting, oke? Nah, kemudian saya mau kasih beberapa filosofi dalam follow up. Oke, filosofi dalam follow up. Oke. Satu. Oke. Kalau dari 10 orang yang kita presentasi, rata-rata 1 sampai 2 yang join dari 10. Itu filosofinya ya. Itu di buku marketing manapun, di buku brand tracy juga kurang lebih begitu, 1 sampai 2 orang dalam 10. Jadi ditolak itu biasa. Ditolak itu biasa. Jadi yang namanya ditolak selalu lebih banyak daripada join. Setuju nggak itu? Setuju. Oke, itu diterima dulu. Oke, karena banyak dari kita yang ditolak 2 kali berturut-turut. Oke, sakit hati. 4 kali berturut-turut, cenut-cenut. 6 kali serangan jantung, guys. 7 kali stroke. 8 kali keluar dari QNET, guys. Oke, ini kacau lah. Oke. Tapi kalau teman-teman tanya deh, cari teman Anda yang marketing, entah dia kartu kredit, asuransi, mobil, motor ya. Oke. Apa yang mereka lakukan tiap hari ini? Kita tahu nggak yang mereka lakukan tiap hari? Mereka lakukan tiap hari. Oke. Pagi datang meeting, namanya morning report, itu kerjanya target. Maki gitu. Gimana cepat target gimana, udah mulai bulan ya, cari dong yang lain gimana, kreatif dong. Tiap pagi kayak gitu. Siangnya kalau nggak ketemu klien, mereka di depan telepon, depan mereka database, teleponin. Dan itu bisa berlangsung 5 jam, 6 jam tanpa stop. Nggak dikenal. Kira-kira kalau Anda menelpon orang tidak dikenal, banyak ditolak apa enggak? Banyak. Anda pernah menolak orang gym? Sering. Menolak orang kartu kredit? Sering. Menolak orang yang naksir? Sering. Makanya Ben, karma Ben. Oke? Nah, jadi karena kita sering menolak, berarti saat kita di profesi marketing juga harus sadar kita pasti ditolak. Nah, setelah cold call, itu namanya cold call ya. Cold call. Setelah cold call, mereka biasanya mungkin ada basar, mungkin ada ke lapangan, mungkin ke pameran gitu ya. Waduh, setelah selesai nih, di luar jam kerja, ada klien yang minta ditemuin malam, mereka nungguin. Ngomongnya jam 7, sampai sono nunggu, jam 9 baru ketemu. Maaf Pak, saya nggak jadi nih, hari ini saya capek sekali semua. Itu nasib sales. Semua sales seperti itu. Lebih sakit mana Mas? Lebih sakit. Sakit mereka. Sakit mereka. Saya jamin. Oke. Di QNET jarang ada cold call kan? Jarang cold call. Tak pernah.